Mengikuti perkembangan Indonesia, pelatih keturunan tak sabar lihat timnas Indonesia berlaga tahun depan. Media Vietnam usik Indonesia yang menganggap tak serius. Pantesan Kelvin Verdong tak pernah berhenti berlari, begini proses jadi WNI. Kelvin Verdong kini menjadi andalan di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini bahkan tidak tergantikan. Baru-baru ini Kelvin Verdong bercerita mengenai proses dirinya menjadi warga negara Indonesia. Verdong menjadi WNI pada Juni lalu. Menurut pengakuan Kelvin Verdong, keputusan menjadi WNI sangatlah mudah. Ia bahkan langsung setuju begitu mendapatkan tawaran untuk menjadi WNI. Saya langsung bilang iya, tidak perlu berpikir. Saya punya perasaan sepak bola di sana sangat berkembang. Tom Haye juga sudah di sana dan pemain lain juga, ungkap Kelvin Verdong di podcast The Haye. Kelvin Verdong lahir dan besar di Belanda. Namun, darah Indonesia mengalir deras di dalam tubuh pemain yang kini membela NEC Nijmegen ini. Ayah Kelvin Verdong diketahui berasal dari Aceh. Hal itu yang membuatnya merasa memiliki koneksi yang cukup kuat dengan Indonesia. Ini soal perasaan dan saya punya koneksi yang kuat dengan Indonesia, jelasnya. Kelvin Verdong mengaku belum pernah ke Aceh untuk mengunjungi keluarga sang ayah. Namun, ia menyebut pihak keluarganya itu sangat bangga dengan pilihannya untuk membela timnas Indonesia. Saya belum pernah ke Aceh, tapi keluarga saya bangga dengan saya karena saya memilih Indonesia, tandasnya. Skuad Garuda disebut hanya main-main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Shin Tae-yong menggunakan sebagian besar pemain U22 untuk turnamen yang dulunya bernama Piala AFF itu. Alasan utama karena ajang ini tidak masuk kalender resmi FIFA sehingga para pemain di tim senior banyak yang tidak diizinkan oleh klubnya. Selain itu, diturunkannya tim U22 juga sebagai upaya regenerasi sekaligus persiapan jelang SEA Games 2025 nanti. Namun seperti halnya kebijakan yang lain, keputusan Shin memicu pro dan kontra dari berbagai pihak, termasuk dari calon lawan timnas Indonesia, yakni Vietnam. Media ternama Vietnam, Dantri Com VN, menyebut penggunaan pemain U22 di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menjadi tanda Indonesia tidak serius menatap turnamen ini. Padahal, skuad Garuda belum sekalipun menjadi juara. Meski belum pernah menjuarai Piala AFF sebelumnya, namun tim Indonesia nampaknya tak menganggap serius Piala AFF 2024. Tulis media Vietnam, Dantri Com VN dikutip Okezone, Sabtu, 7 Desember 2024. Baru-baru ini, pelatih Shin Tae-yong mengumumkan daftar pemain di turnamen ini. Apalagi, sebagian besar pemain Indonesia yang dipanggil berusia di bawah 22 tahun, sambung tulisan tersebut. Media tersebut juga menilai, pemilihan Stadion Manahan, Solo, sebagai markas timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 adalah tanda ketidakseriusan. Seharusnya, tim Merah Putih tetap bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak hanya itu, Indonesia juga tidak memilih Stadion Bung Karno sebagai kandangnya pada babak penyisihan grup turnamen ini. Sebaliknya, mereka hanya memilih Stadion Manahan yang kapasitasnya hanya 20.000 kursi, seperempat dari Stadion Bung Karno, tulis Dantri Com VN. Asisten pelatih FC Twente, Jeffrey De Visser belak-belakan puji perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia mulai mendapat perhatian dari dunia usai tampil cemerlang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga terakhir kontra Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad Garuda menang dengan skor meyakinkan 0-2. Kemenangan tersebut cukup mengejutkan, karena perbedaan peringkat FIFA yang cukup jauh antara Green Falcons dan tim Merah Putih. Pencapaian tersebut melengkapi prestasi-prestasi sebelumnya yang sudah diraih oleh pasukan Shin Tae-yong. Indonesia sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos hingga semifinal di Piala Asia U23 2024. Keberhasilan tembus ke semifinal membuat Indonesia nyaris tampil di Olimpiade Paris 2024,
sebelum kalah dari Guinea pada laga playoff. Selain itu, Indonesia pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan di ranking FIFA terbaru, yaitu posisi ke-125. Jeffrey de Visser yang saat ini menjadi asisten pelatih bek timnas Indonesia Mees Hilgers di Twente pun memuji pencapaian Garuda. Semakin baik sekarang, ada perkembangan dengan pemain-pemain, keturunan, yang datang, ujar Jeffrey de Visser dikutip pada Sabtu, 7 Desember 2024. Pelatih yang memiliki darah Sunda ini pun menyebut bahwa penampilan Indonesia saat melawan Arab Saudi sangat menawan. Dengan penampilan yang Indonesia tunjukkan, dia sangat yakin peluang untuk menembus Piala Dunia 2026 sangat terbuka lebar. Pertandingan terakhir sangat bagus, mereka menang dan sekarang kesempatan tampil di Piala Dunia masih hidup, imbuhnya. Ia pun tidak sabar melihat langkah timnas Indonesia, yang saat ini sudah mulai menjadi perhatian dunia. Sangat seru, kita lihat mereka adalah tim yang berkembang dan semakin berkembang. Juga banyak dipantau, kata Jeffrey de Visser. Sebagai orang yang punya darah Indonesia, dia pun sangat senang dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Jadi yaitu sangat indah mereka bisa menjadi tim yang kuat, pungkasnya.